asyik nongkrong di kafe, lihat slip pembayaran, terus auto menghela nafas. Pas lihat ada tulisan, pajak PB1 10%. Atau buat lo yang udah magang atau kerja part-time, pas lihat slip gaji ada potongan PPh 21. Rasanya kayak, duh, nyari duit susah-susah kok dipotong sih. Gue paham banget rasanya, tapi pernah gak sih lo bayangin apa yang bakal terjadi kalau besok pagi pemerintah tuh ketok palu bilang mulai hari ini semua jenis pajak di Indonesia dihapus. Besok pagi pemerintah tuh ketok palu bilang mulai hari ini semua jenis pajak di Indonesia dihapus. Gak ada PPN, gak ada pajak penghasilan, gak ada pajak kendaraan, semua uang lo 100% milik lo. Terdengar kayak surga kan ya? Tapi di video ini, gue mau ngajak lo ngeliat simulasi kiamat kecil yang bakal terjadi kalau skenario itu beneran nyata. Di akhir video ini, lo bakal sadar kenapa pajak itu bukan sekedar kewajiban, tapi adalah biaya langganan hidup kita. Hari pertama tanpa pajak, lo bangun tidur, dompet lo utuh, lo ngerasa menang banyak. Tapi pas lo keluar rumah atau berangkat kuliah, kejutan pertama dimulai. Jalan raya yang biasanya lo lewatin macet total. Bukan karena volume kendaraan, tapi karena lampu lalu lintas mati. Kenapa mati? Karena nggak ada anggaran buat bayar listrik, fasilitas umum, dan nggak ada teknisi dari dinas perhubungan yang digaji buat benerin. Lo nekat lewat jalan tikus, tapi ternyata jalan tikusnya bolong besar dan banjir karena saluran air tersumbat. Gak ada lagi pasukan oranye atau dinas PU yang bakal datang bersihin. Karena ya negara gak punya uang buat gaji mereka. Hari ke-30 tanpa pajak. Ini mulai serem. Di kampus, dosen-dosen lo yang berstatus PNS mulai mogok mengajar karena gaji mereka gak turun. Kuota internet gratis atau beasiswa KIP kuliah, lo ya angus. Di luar kampus, angka kriminalitasnya naik tajam. Pas lo mau lapor polisi karena motor lo hilang, pos polisinya tutup. Ada pengumuman di depannya, layanan keamanan sekarang berbayar. Mau diselidiki, bayar tarif privat 5 juta. Teman-teman, apa yang baru aja gue ceritain itu bukan fiksi distopia belaka. Di dalam ilmu ekonomi dan hukum, ada konsep yang dinamakan kontrak sosial. Thomas Hobbes, seorang filosofi terkenal, pernah bilang, kalau tanpa adanya otoritas yang mengatur, hidup manusia itu bakal solitary, poor, nasty, brutish, and short, sepi, miskin, kejam, dan singkat. Sederhananya gini deh, lo tau Netflix atau Spotify Premium kan? Kenapa lo rela bayar tiap bulan? Karena lo mau akses, dengerin lagu tanpa iklan, dan nonton film sepuasnya. Nah, negara itu ibarat platform streaming raksasa, dan pajak adalah biaya subscription-nya. Dannya, kalau di Netflix lo dapet film, di negara lo dapet pertahanan dari militer, subsidi BBM, pembangunan jembatan, sampai fasilitas kesehatan kayak BPJS. Masalahnya, banyak dari kita yang gak ngerasa dapat manfaat pajak karena manfaatnya itu berbentuk keamanan dan kenyamanan. Yang baru berasa kalau fasilitas itu hilang. Tapi gue tahu apa yang ada di pikiran lo sekarang. Oke, pajak itu penting, tapi kenapa korupsi masih banyak? Kenapa oknum pejabat pajak malah pamer kekayaan? Kenapa fasilitas umum kita banyak yang rusak? Gue sepakat sama lo. Sebagai mahasiswa, kita punya hak buat marah dan kritis. Kecewa itu valid banget. Tapi solusinya bukan dengan berhenti bayar pajak. Karena kalau kita berhenti bayar pajak, yang hancur bukan oknum pejabatnya, tapi rakyat kecil yang hidupnya bergantung pada subsidi negara. Tugas kita sebagai mahasiswa justru ada dua. Pertama, taat bayar pajak sebagai warga negara yang cerdas. Kedua, mengawasi kemana uang pajak itu pergi. Kita kritisi anggarannya, kita suarakan kalau ada penyimpangan. Menuntut
hak itu boleh, tapi penuhi dulu kewajibannya. Jadi kesimpulannya apa? Pajak itu bukan bentuk pemerintah memalak rakyatnya. Pajak adalah cara kita sebagai satu bangsa buat gotong royong. Yang kaya bantu yang miskin lewat subsidi, yang muda bantu yang tua lewat fasilitas kesehatan. Suatu hari nanti, kita semua bakal jadi lulusan kampus ini. Jadi profesional, jadi pengusaha, dan kita bakal jadi pembayar pajak yang besar. Mari kita semua mulai membangun kesadaran itu dari sekarang, dari hal-hal kecil. Gue, Winanti Dia Astuti, pamit undur diri. Tapi sebelum video ini selesai, gue mau nanya di kolom komentar, kalau lo punya kekuatan untuk arahin uang pajak Indonesia 100% ke satu sektor, lo mau uang itu dipakai buat bangun apa? Industri kreatif, pendidikan gratis, atau teknologi? Tulis pendapat kedua di bawah. Mari kita diskusi secara sehat. See you on next video.